wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit, pemirsa. Konten edukasi, motivasi, dan berbagi. Wilujeng enjing sadayana. Judul konten kita kasih judul ciri indukan yang baik dan bagus, pemirsa. Oke, saya coba rangkum, pemirsa, beberapa ciri indukan yang bagus atau yang baik, pemirsa. Di antaranya sebagai berikut nih, pemirsa. Yang pertama, indukan yang bagus itu bagus secara fisik. Contohnya, indukan yang bagus secara fisik itu khusus untuk domba Garut itu biasanya bertanduk, pemirsa. Kalaupun tidak bertanduk, itu biasanya ngamuncang. Kemudian wajahnya atau face-nya atau mukanya itu terlihat lebih cantik, pemirsa. Hidungnya mancung, lancip. Kemudian jidatnya sebagian sininya dempak, pemirsa. Kemudian bagian iga atau bagian dadanya itu iganya kandel, pemirsa, alias tebal. Nah, ini bagian iganya tuh kandel, pemirsa. Kemudian untuk bobokong alias pantatnya juga lebar. Nah, kalau indukan yang pantatnya lebar atau bobokongnya gede itu biasanya anakannya atau bisa dikatakan genetiknya itu genetik proliptik, pemirsa. Biasanya nantinya anakannya lebih dari satu, entah itu 2 atau 3. Nah, kemudian dari tinggi badannya juga ideal, pemirsa. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi pula. Nah, selain itu, pemirsa, kalau untuk domba indukan yang bagus itu lehernya itu lebih panjang daripada domba jantan. Nah, itu secara dilihat dari fisiknya, pemirsa. Nah, kemudian bisa dilihat pula dari karakternya, pemirsa. Nah, domba indukan yang baik dan bagus itu memiliki karakter sebagai berikut, pemirsa. Yang pertama, dia karakternya lebih tenang, tidak jaringas, tidak giras, pemirsa. Dia dominan lebih tenang, entah ketika didekati jantan atau ketika dikolonikan dengan indukan yang lain. Nah, itu karakter domba tenang. Kemudian karakter yang kedua yaitu bisa ngurus anak, pemirsa. Nah, ini domba yang karakter bagus. Ini bisa ngurus anak, pemirsa. Kenapa dikatakan bisa ngurus anak? Karena dari mulai melahirkan ini tanpa sepengetahuan saya, pemirsa, si Mayang Sari ini. Pagi-pagi sudah bersih, anakannya sudah berdiri, kemudian anaknya sudah bisa nyusu sendiri, pemirsa. Karena memang ada beberapa yang karakternya jaringas, pemirsa. Jaringas, giras ketika melahirkan, boro-boro disusui, pemirsa. Jangankan disusui, kadang diinjak-injak, pemirsa, oleh indukannya. Nah, itu karakter yang tidak bagus atau indukan yang tidak bagus, pemirsa. Nah, kemudian indukan yang bagus itu yang pertama secara fisik bagus, sudah dijelaskan. Kemudian secara karakter juga baik terhadap anaknya atau terhadap domba yang lainnya. Kemudian untuk secara produktivitasnya juga harus baik, pemirsa. Apa sih produktivitasnya yang baik? Yaitu ketika
dia mampu menghasilkan anakan yang bagus pemirsa. Genetik yang bagusnya dari indukan dan dari pejantan itu bisa diturunkan langsung kepada anaknya. Itu dinamakan sebagai induk cetak pemirsa, atau bibit cetak. Jadi karakter-karakter yang baik dari pejantan dan induknya itu bisa diturunkan langsung ke anaknya. Itu bagian dari ciri-ciri indukan yang baik dan bagus. Nah pemirsa, memang ada beberapa kasus begini pemirsa. Dari satu indukan itu bisa menghasilkan berbagai macam jenis karakter domba. Karakter anak-anaknya itu berbeda-beda, padahal satu indukan, satu pejantan. Sudah kejadian di sini juga pemirsa. Dari satu indukan dan satu pejantan itu ada yang meneruskan genetik bagusnya, ada yang meneruskan genetik jeleknya. Padahal dari satu indukan dan satu pejantan itu kita beri perlakuan yang sama pemirsa. Cuman memang kita harus atau kita tidak boleh menyimpulkan pada genetik itu saja, karena memang indukan yang melahirkan itu mungkin saja pada indukan-indukan sebelumnya memang punya karakter berbeda tersebut pemirsa. Jadi makanya dalam satu indukan dan satu pejantan itu kadang menghasilkan anak-anak yang berbeda karakter. Begitu pemirsa. Jadi ingat kesimpulannya, indukan yang baik dan bagus itu dilihat secara fisik juga unggul, kemudian karakter juga baik, dan ketiga faktor genetik atau bisa menurunkan genetik yang bagus pada anaknya. Yang jelas begini pemirsa, yang penting indukan itu bisa mengurus anak saja, itu bisa dikategorikan sebagai indukan yang baik dan bagus begitu. Ya kesimpulannya itu pemirsa, semoga bisa dipahami. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Jangan bosan-bosan untuk menonton di konten Sarjana Ngarit. Salam ngarit saja, salam beternak, mengajari peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.